pendeta dengan syarat penderitaan. Cuma tambahkan sedikit di dalam perikop ini kita bisa ambil hal yang penting yang sederhana yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita terang itu kita jangan hanya kita sudah punya tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa misalnya dalam bahasa sederhana kita yang di rumah di bawah ini, kalau belum ada yang pimpin, belum ada yang mengajak, kita tidak mau bergerak sendiri dari kesadaran dalam hati diri sendiri. Padahal kita sudah orang Kristen, seharusnya itu menjadi tugas atau menjadi tanggung jawab daripada pribadi kita, bahwa mungkin dalam hal sederhana kita mengajak, mungkin dalam apapun aja, entah ada terima barang yang baru atau ada hal apapun, suka dan maupun duka, kita harus bisa mengajak sesama, terutama saudara dalam rumah itu. Mengajak itu syukur, itu kan satu ungkapan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia berterima kasih dengan apa yang dia punya, yang dia dapat. Nah, itu secara tidak langsung dia membawa terang dalam dia punya keluarga, dalam dia punya rumah tangga yang kecil, mulai dari istri atau suami yang mau bergerak duluan. Jadi apa yang kita buat dan kita lakukan kecil-kecil begitu, anak-anak yang kecil ini lihat, oh ini begini. Jadi ternyata begini, kita tidak boleh, karena kita selama di sini kan apa kita terima, apa kita dapat, makan, pakai dan habis begitu saja. Tidak ada jangka berkepanjangan bahwa itu datang dari siapa dan kita harus mengucap syukurnya ke siapa. Ya kan, tanya, sudah dapat ini, kita pakai sudah hari ini habis, besok kita cari lagi. Memang Tuhan kasih berkat, hari lepas hari kita cari dapat belum makan, tapi lebih bagusnya lagi kita sebagai orang Kristen sertakan itu dengan pengucapan syukur dan terima kasih dalam satu dua titik itu. Apalagi dari anak-anak yang ada ini, siapa yang mau antar dia ke gereja? Siapa yang mau ajarkan dia? Kalau bukan kita yang dewasa ini yang punya ilmu sedikit-sedikit. Kan kenal Tuhan Yesus ini tidak harus pintar, tidak harus bisa baca dan tulis, bisa mendengar pun kita bisa bicara lagi. Dan apalagi kita punya anak cucu. Kalau kita merasa sebagai orang yang dewasa, kita malu, gengsi sudah bukan kita lagi begini. Tapi bagi Tuhan tidak usah berpikir seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk anak-anak yang kecil-kecil ini bisa datang kepada Tuhan. Karena mereka tidak mungkin jalan sendiri, mengenal sekolah minggu, mengenal gereja, kalau bukan kita orang tua yang antar, kalau bukan kita yang arahkan, harus begini. Jangan tunggu dulu kita dibaptis, jangan tunggu dulu kita mau nikah. Kita ingat anak ke gereja, itu hanya, persyaratan saya mau ini, saya harus begini, harus buat ini. Jangan berpikir seperti itu. Kita perlu Tuhan setiap hari, kita harus tahu tanggung jawabnya kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita harus buat setiap hari? Berdoa dalam hal sekecil apapun, bersyukur dalam hal sekecil apapun. Jadi anak-anak kecil itu dia iman tumbuh dari kecil, dia akhirnya kan otak masih kosong. Kita kasih kenal dengan hal begini, dia jadi akhirnya sampai besar sudah jadi terbiasa. Begitu lagi di keturunan yang berikutnya, dan selama-lamanya dia akan lahir dalam Kristus di setiap harinya, bukan di setiap dia ulang tahun. Jadi baru ingat Tuhan Yesus, setiap hari ada nama Tuhan yang dia ucapkan dengan segala dia punya syukur. Jadi saya tekankan di sini ya, untuk kita yang lebih dewasa, apalagi orang yang sudah kenal Alkitab, terutama orang yang sudah mengenal tentang ajaran Tuhan, tidak boleh ditutup dan disembunyi. Itu harus diungkapkan, dikeluarkan dan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai gambaran Tuhan Yesus. Karena orang buta tidak dapat menuntut orang buta, orang yang melihat yang bisa menuntut orang yang buta. Dalam hal ini, dalam hal iman ini, maksudnya kita yang sudah pandai, yang sudah mengerti, jangan sungkan, jangan malu, apa yang kita bisa ajar, itu sudah kita sampaikan. Ini secara langsung ya, yang sederhana seperti itu yang saya bisa kasih. Mungkin di kedepannya lagi kita lebih bersyukur, lebih jangan buat ini menjadi keharusan, tapi sudah keharusan tertekan. Nanti ada yang marah kalau saya tidak. Kita harus punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan, karena yang kasih nafas kita kan Tuhan. Seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Adil. Hanyalah Yesus, dia punya jalan cara hidup bagaimana, itu juga yang harus kita teladani. Dan dalam masa sengsara yang ketiga ini, berarti dia mengingatkan lagi kepada kita bahwa Yesus memilih jalan sengsara, jalan Via Dolorosa.
Jadi ketika kita dalam pergumulan hidup, kita menderita, kita mengimani, oh iya, dalam penderitaan kita pun tetap kita harus melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Bukan karena bilang, hidup serba susah saat ini, apalagi corona, kita banyak dibatasi. Jadi kita mengizinkan diri kita sendiri begitu. Jadi kalau bikin kejahatan jenis ini, mungkin kita curi punya tetangga kah, atau apa begitu, sepertinya wajar atau boleh begitu. Padahal dalam hati kita pasti kita tahu, dalam pikiran kita pasti kita tahu bahwa itu salah, tidak boleh. Setiap manusia itu dikaruniakan hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Hanya saja kita sering tidak mau ikut kita punya hati nurani, kita mau pakai logika saja. Kita tidak mau dengar kalau kita punya perasaan tegur begitu. Maksudnya suara hati kita tegur, kita tidak mau ikut begitu karena situasi, karena kondisi. Tapi melalui bacaan firman sore hari ini, kita betul-betul dikuatkan bahwa kalau kita ikut terang Kristus, maka harus terang terus, jangan mati-mati, tidak seperti listrik yang padam, tidak boleh. Terus terang, harus terang terus begitu. Jadi ketika kita pilih untuk menjadi orang yang percaya Tuhan, di situasi apapun kita tetap harus menyatakan iman percaya kita. Mau baik atau tidak situasinya, tidak boleh kita kalah dengan kondisi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Kematian Yesus di kayu salib, dan kita juga sudah menjadi anak-anak terang. Dan karena itu bukan saja diharapkan, tapi sebenarnya menjadi keharusan lah bagi kita. Ketika kita ditebus, menjadi keharusan bagi kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kita dalam cara hidup kita yang lama, Yesus itu tidak seperti terang yang ada di dunia. Maksudnya dia berasal dari atas, dari Bapanya. Dan karena itu ketika kita mencoba untuk memahami Yesus pakai pemikiran kita di dunia, kita tidak akan pernah mengerti. Mau kita kasih sama dengan apapun yang di dunia ini tidak ada, karena memang asalnya bukan dari dunia. Kita ingat juga